Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Wahyunitasari yang merupakan salah seorang mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani pembelajaran daring pada masa pandemi seperti sekarang ini. Marilah kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu dan kita semua dapat berjumpa kembali dalam proses belajar mengajar di ruangan kelas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 12 tentang peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak materi berikut ini. Pembelajaran sejarah merupakan ilmu yang sangat penting bagaimana kita belajar dari masa lalu agar kita dapat menciptakan perubahan yang baru untuk bangsa ini. Berbicara mengenai sejarah merupakan kisah di mana kita dapat mengenal, mempelajari, dan menganalisa bagaimana kehidupan manusia sebelum kita dan juga dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah tersebut. Setiap manusia tentunya memiliki sejarahnya masing-masing, namun ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang diangkat menjadi bahan pembelajaran, seperti halnya topik yang akan kita bahas kali ini mengenai peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pemuda. Nah, pengertian pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kepemudaan dijelaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Berbicara mengenai kaum muda, yang dimaksud di sini adalah pelajar, mahasiswa, dan pemuda merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai jiwa, semangat, ide, dan pemikiran-pemikiran yang segar serta visioner yang bisa dipergunakan untuk memajukan bangsa. Awal mula munculnya gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda membawa penderitaan bagi masyarakat Indonesia, sehingga kondisi tersebut membuka mata dan pikiran para pemuda Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan menginginkan negara yang merdeka. Keinginan tersebut muncul ketika kaum muda terpelajar lahir sebagai akibat diberlakukannya politik etis pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda. Politik etis tersebut dikatakan juga sebagai politik balas budi yang dipelopori oleh Van Deventer yang mencetuskan 3 kebijakan pada saat itu, yang dimana irigasi, edukasi, dan imigrasi. Edukasi di sini merupakan poin penting yang melahirkan kaum muda terpelajar pada saat itu. Memasuki masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski dibarengi dengan korupsi yang merajalela. Hampir selama 30 tahun, gerakan mahasiswa berusaha dibungkam oleh rezim yang berkuasa, yaitu rezim Orde Baru atau yang biasa kita kenal dengan masa demokrasi Pancasila. Rezim Orde Baru melarang mahasiswa tampil dalam panggung politik, baik kampus maupun nasional. Pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan dan ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan 66. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunis yang ditukangi oleh Partai Komunis Indonesia. Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan 66 pun mendapat hadiah, yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR maupun MPR, serta diangkat dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, ada seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati, yang penting pandangan idealisnya terhadap bangsa. Dia adalah Choi Hok-gi. Tokoh ini menjadi panutan mahasiswa sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 dan 16 tahun 1969 mengenai pemilu dan tentang susunan dan kedudukan lembaga negara. Maka dari sinilah mulai nampak keinginan politik elit penguasa untuk menghimpun kekuatan dan meraih kemenangan mutlak pada pemilu yang sedianya akan diselenggarakan pada tahun 1970.
Nah, seiring berjalannya waktu, tidak selamanya mahasiswa satu paradigma dengan pemerintah. Jika generasi tahun 66 memiliki hubungan yang erat kekuatan militer dan pemerintahan Orde Baru, lain halnya dengan generasi tahun 1974 yang justru bertolak belakang. Gerakan mahasiswa sebenarnya telah dilakukan sejak awal 1970-an, yaitu dengan melancarkan kritikan dan koreksi terhadap praktek pemerintah pada rezim Orde Baru. Seperti halnya golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru di tahun 1972 karena Golkar dinilai curang. Yang kedua, gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut. Berawal dari reaksi protes terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak dan aksi protes lainnya yang paling terkemuka yaitu tuntutan pemberantasan kolusi korupsi dan nepotisme, sehingga lahirlah sebuah gerakan yaitu mahasiswa menggugat. Ketidakpercayaan masyarakat dan mahasiswa terhadap 9 partai politik dan Golkar sebagai pembawa aspirasi rakyat membuat mereka melancarkan aksi protes. Bentuk protes dari kekecewaan tersebut yaitu munculnya golongan putih dan pemilihan umum dan mendeklarasikan pada tanggal 28 Mei 1971. Hingga tahun 1975 dan 1976, aksi-aksi mahasiswa mulai jarang terlihat. Saat-saat antara sebelum dan setelah pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala pasif. Awalnya pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah tim dialog pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Pada tahun 1977 terjadi krisis ekonomi sehingga MPR membuat keputusan untuk mengangkat kembali Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998. Akan tetapi, mendapat tantangan dari para pemuda yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan sebagian besar masyarakat. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menentang diangkatnya kembali Soeharto sebagai presiden. Faktor tersebut itu yang pertama, krisis politik. Demokrasi menjadi masalah yang paling besar selama Orde Baru. Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Contohnya saja, terbatasnya ruang berpendapat, ditutupnya berbagai instansi pers yang mengkritik pemerintahan Orde Baru, dui fungsi ABRI, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dirasa menekan kebebasan masyarakat. Yang kedua, krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah pada masa Orde Baru. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang lesu. Yang ketiga, krisis kepercayaan. Kondisi politik yang tidak demokratis sehingga kondisi ekonomi yang semakin memburuk membuat masyarakat dan berbagai kalangan mulai tidak percaya dengan pemerintahan Soeharto. Krisis kepercayaan semakin tinggi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada 4 Mei 1998. Kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran. Yang keempat, krisis hukum. Kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Soeharto pada saat itu. Peristiwa Trisakti yang terjadi pada bulan Mei 1998, yang dimana terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Peristiwa tersebut tidak membuat masyarakat ataupun mahasiswa surut dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turun dalam aksi keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan Jakarta. Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR atau MPR Republik Indonesia di Senayan. Berbagai usaha yang dilakukan oleh mahasiswa akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri 5 kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kedua, ini merupakan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi pada bulan November 1998.
Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR ataupun MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dan politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Memasuki masa reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama dengan tatanan peri kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Masa reformasi ini ditandai dengan mengundurkan dirinya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakilnya yaitu Presiden B.J. Habibie. Runtuhnya Orde Baru pada awalnya dikarenakan krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997 sampai 1998 merupakan langkah pembuka terjadinya perubahan sistem politik besar-besaran di tanah air dengan mahasiswa sebagai agennya. Meskipun pada awalnya terlihat sebagai krisis moneter, tapi krisis ini ternyata mempunyai efek serius dalam berbagai aspek yang luas. Dampaknya di Indonesia saat itu mahasiswa terus meneriakkan tuntutan mereka. Yang pertama, diturunkan harga, tetapi semakin lama kondisi perekonomian malah semakin buruk. Tuntutan mahasiswa berubah menjadi tuntutan turunkan Soeharto. Saat itu kaum pemuda memiliki pemikiran kondisi perekonomian suatu negara tak akan membaik apabila kondisi perpolitikannya buruk atau bahkan sudah hancur. Ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa krisis ekonomi bukanlah krisis yang berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kondisi politik dan sosial suatu negara. Saat itu, suara hati rakyat disalurkan oleh mahasiswa yang berperan sebagai pemuda yang mau peduli pada bangsanya. Ada beberapa lagu yang mereka ciptakan sebagai pengobar semangat perjuangan mereka seperti Buruh Tani dan Totalitas Perjuangan. Mereka mulai turun ke jalan untuk aksi, padahal ini tidak sesuai dengan peraturan NKK dan BKK. Melihat keadaan yang demikian, banyak tokoh pemerintah yang menuduh mahasiswa melakukan politik praktis, padahal mahasiswa melakukan aksi-aksi itu dilandasi pada hal yang mereka anggap benar dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan kelompok lain. Ini menyebabkan gerakan ini berhak disebut sebagai gerakan moral. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan pemuda tak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk perang pemuda di masa perubahan Orde Baru ke reformasi. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.